This meeting is being recorded. Baik, perkenalkan nama saya Farnevalo Tamara dari kelas D dengan NIM 23095111169. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyakit yang menular disebabkan oleh jamur, yaitu ringworm pada anjing. Baik, yang pertama adalah termasalah. Di sini, anjing domestik atau Canis lupus familiaris adalah hewan mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu dan merupakan hewan sosial yang banyak dipelihara oleh manusia. Kedekatan anjing melalui pola perilakunya dengan manusia menjadikan anjing ini hewan yang dapat dilatih, dapat diajak bermain, serta seringkali dilibatkan dalam membantu aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Anjing peliharaan yang tinggal bersama pemiliknya tentu harus diperhatikan dan dijaga kesehatannya untuk menghindari timbulnya penyakit zoonosis. Salah satunya ringworm, yaitu infeksi jamur yang dapat menyerang kulit hewan kesayangan di rumah. Untuk permasalahan yang terjadi, di sini ringworm adalah sebutan untuk jamur ini. Dia dinamai berdasarkan gejala yang ditimbulkan, yaitu berbentuk bulatan cincin merah dan menonjol yang biasanya terlihat pada infeksi ringworm di manusia, serta di hewan. Kemudian ringworm secara ilmiah dikenal sebagai dermatofit, yaitu kumpulan jamur patogen yang menyebabkan infeksi pada kulit, rambut, dan kuku. Pada anjing, 70% kasus ringworm atau kerap disebabkan oleh jamur Microsporum canis, dan 20%-nya disebabkan oleh jamur Microsporum gypsum. Hanya 10% kasus yang disebabkan oleh Trichopiton metagrovites. Jamur ini tumbuh dan hidup di lapisan kulit terluar dan di folikel rambut anjing yang terinfeksi, serta dapat tumbuh dan hidup di kuku anjing. Infeksinya bersifat superficial atau berada di luar permukaan kulit, serta dapat tumbuh dan hidup di kuku anjing. Dan dalam kebanyakan kasus, hanya mempengaruhi beberapa area tubuh anjing, baik itu anak anjing, anjing dewasa, dan anjing dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah dapat terkena infeksi ringworm yang lebih luas. Karakteristik dari Microsporum canis. Untuk Microsporum canis ini memiliki reservoir alami, yaitu anjing dan kucing. Namun di sini saya hanya membahas terfokus kepada anjing. Kemudian Microsporum canis ini bersifat sangat menular dan dapat menyebabkan alopecia multifokal, kulit bersisik, dan lesi yang melingkar. Juga dapat menyebabkan infeksi ectotrix, yaitu jamur menginfeksi bagian dalam batang rambut, dan ketika disinari oleh sinar ultraviolet atau lampu wood, rambut ini akan menunjukkan warna hijau atau biru kehijauan. Secara mikroskopis, Macroconidia berbentuk gelendong, bersel 6-15, dinding selnya di luar tebal dengan septa bagian dalamnya tipis, serta hipa yang bersepta. Secara makroskopis, Microsporum canis ini tumbuh cepat pada suhu 25 Celcius pada seperti kapas. Bagian atas berwarna putih hingga kuning, bagian belakang berwarna kuning tua atau oranye. Baik, di sebelah kanan ini adalah gambar dari Microsporum canis. Untuk gejala yang ditimbulkan oleh Microsporum canis pada anjing, dia menyebar melalui kontak langsung dengan jamur. Hal ini dapat terjadi ketika anjing itu bersentuhan langsung dengan hewan ataupun orang yang terinfeksi. Ringworm juga dapat menyebar ketika anjing menyentuh benda-benda yang terkontaminasi seperti sofa, sisir, mangkuk makanan, tempat tidur,
ataupun karpet. Spora jamur yang menyebabkan penyebaran ringworm dapat bertahan hidup hingga 18 bulan. Spora ini bisa menyebar melalui kerontokan atau putusnya rambut yang terinfeksi. Pada anjing, rimong biasanya muncul sebagai area rambut rontok yang melingkar di seluruh bagian tubuh maupun beberapa bagian tubuh. Dan lesi ini mungkin akan sembuh di bagian tengah saat membesar dan menciptakan tampilan yang tidak merata. Dan juga menimbulkan peradangan serta dapat menimbulkan rasa gatal pada tubuh. Folikel rambut yang terkena akan rapuh dan mudah patah. Dalam beberapa kasus, jamur yang menginfeksi telapak kaki anjing membuat permukaannya itu menjadi rapuh dan kasar. Untuk solusinya, pertama ada pengobatan, di mana pengobatan di sini hewan mampu menyembuhkan diri sendiri namun dalam rentang waktu yang cukup lama. Kemudian dapat diberikan asam salisilat, sodium sulfa, asam lemak, sapronal, atau naprilat. Kemudian ada asam benzoat 10% dan juga ketoconazole. Untuk pencegahannya, yang pertama tentunya menjaga kebersihan lingkungan karena jamur yang menyebabkan penyakit ini yaitu sporanya yang menyebar, maka lingkungan sekitar, terlebih lingkungan yang ada atau ditinggali oleh hewan yang terinfeksi, itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Kemudian yang kedua, dapat diberikan vaksinasi jamur kepada hewan peliharaan kita. Kemudian yang ketiga ada disinfeksi kandang. Walaupun sebenarnya hal ini kurang begitu efektif karena penyakit ini ditularkan melalui spora jamur. Sebab itu lebih baik jika kita menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Berikut adalah daftar pustaka untuk presentasi kali ini. Kemudian, simpulannya, ringworm adalah penyakit infeksi jamur kulit yang bersifat zoonosis. Yang artinya penyakit ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Meskipun memiliki risiko rendah yang tak mengancam nyawa, tetap penting bagi kita untuk menjaga kebersihan serta kesehatan hewan peliharaan kita agar terhindar dari penyakit jamur yang bersifat menular ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya.